Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulinda Dir SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bualimo. Saya hari ini bersama Ibu Alwira Usman. Bagaimana kabarnya Ibu Alwira? Alhamdulillah Bu, perkenalkan saya Alwira Usman SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Mananggu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Baik Bu Alwira, saya hari ini akan melakukan observasi supervisi pembelajaran kepada Ibu Alwira. Tetapi saya akan awali dulu dengan pra-observasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan kegiatan observer dalam melakukan observasi supervisi pembelajaran. Siap Bu. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada peserta didik itu Ibu ada 3. Yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi ajakan-ajakan, arahan, pertimbangan tentang hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Yang kedua, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang hal positif. Dan yang terakhir Ibu, yaitu menjelaskan cara menyusun teks persuasi tentang masalah aktual tertentu dengan memperhatikan gagasan utama, alasan dan bukti, saran, arahan yang diajak serta unsur kebahasaan yang digunakan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti itu nantinya ada 3 tujuan yang diharapkan dan yang akan dicapai itu dalam kegiatan. Kira-kira pengembangan apa yang akan dikembangkan nanti dalam kegiatan pembelajaran nanti? Pengembangan yang akan dilakukan kalau untuk pengetahuan Ibu ada 2. Yang pertama, anak-anak itu dapat mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang hal positif permasalahan aktual dalam teks persuasi. Yang kedua itu, anak-anak dapat menjelaskan cara menyusun teks persuasi tentang masalah aktual tertentu dengan memperhatikan gagasan utama, alasan dan bukti saran atau ajakan serta unsur kebahasaan yang digunakan. Kalau untuk keterampilan itu Bu, itu anak-anak dapat mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam bentuk teks persuasi, sebab sebagian besar anak-anak itu belum dapat mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Baik, jadi untuk pengetahuan itu ada 2 yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama itu anak-anak bisa menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan atau pertimbangan tentang hal yang positif mengenai permasalahan aktual dari teks persuasi. Dan pengembangan yang kedua untuk pengetahuan itu anak-anak diharapkan atau dapat menjelaskan cara menyusun teks persuasi. Kalau di pengembangan untuk keterampilan itu anak-anak dapat mengidentifikasi ajakan-ajakan yang dalam bentuk teks persuasi. Baik, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Kalau strategi yang saya kembangkan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE. Sebab pembelajaran berdiferensi ini akan mengembangkan dan memotivasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, serta menerapkan KSE juga melatih siswa untuk lebih disiplin dan berbudaya positif. Juga saya berharap siswa belajar secara komunikatif dan kreatif. Baik Bu Al, pada pembelajaran nanti kira-kira Ibu akan menggunakan media yang seperti apa? Kalau media yang saya gunakan dalam pembelajaran Bu ada LKPD dan LCD untuk menampilkan PPT dan cerita. Luar biasa sekali persiapan dari Ibu Alwira. Mudah-mudahan dalam melakukan kegiatan pembelajaran nanti Ibu Al
dalam keadaan sehat dan tidak akan terjadi hambatan, terutama untuk persiapan mengenai media yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Alwira, kita sampaikan dulu di sini wawancara kita, dan insya Allah kita minggu depan itu saya akan melakukan observasi langsung untuk kegiatan pembelajaran Ibu yang kalau sesuai dengan RPP yang saya lihat Ibu akan masuk di kelas 8 ya. Ini waktunya mulai dari pukul 8.35. Waktunya ini 3 kali 40 menit. Jadi insya Allah Ibu Alwira dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pra-observasi kita hari ini. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada ketua kelas hadir? Silakan Bagas, pimpin doanya. Alhamdulillah, semoga apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik, dan mengharapkan pada proses pembelajaran tolong kita perhatikan. Ibu akan mengambil daftar hadir. Ada berapa orang yang hafal? Ibu coba satu orang ya. Alifia Boya, Alfa. Adrian Potutu, Aurel Mile, Alianti Manjo, Amelia Alam, Bagas Tanayo, Fadil, Pahareja, Firdisya, Muhammad Afgan, Nadasri, Nur Intan, Fitra Muhammad, Ridwan, Kristianto Pulomali, Rianti Zakaria, Saprianto Potutu, Sapia, Sespiawati Anuke, Sri Aulia Kasim, Mutia Alan, Sultan Boya, apa lagi? Sakit ya? Ya. Nanti kalau ada teman yang sakit, luangkan waktu untuk menjenguknya. Kemarin sudah menjenguk Sri Aulia, Sri Aurel. Ada berjenguk?
besar, silakan. Tetapi kalau pada saat proses pembelajaran itu sudah tidak ada. Kemudian yang makan minum di dalam kelas boleh disepakati? Ya. Jadi itu harapkan pada proses pembelajaran dari awal hingga akhir, tolong kalian sepakati aturan yang telah kita buat di awal pembelajaran ini. Boleh? Boleh. Sekarang sebelum kita membaca ini, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Teks apa yang kemarin? Tentang seks? Ulasan. Apa yang itu ulasan? Ada yang tahu? Ulasan itu apa? Berkomentar. Apa yang kita komentari? Yang pertama apa? Buku ilmu pengetahuan. Yang kedua apa? Novel. Yang ketiga apa? Lagu dan seterusnya. Nah, sekarang kalian tolong perhatikan di papan tulis. Ini ada yang cantumkan teks. Siapa yang tidak mengenal SMP 3 Manado? Sekolah yang telah menerapkan inovasi pembelajaran dan hanya satu-satunya di Kabupaten Walet. Ujian tanpa kertas, tapi menggunakan HP dan laptop. Betul atau tidak? Berarti sesuai dengan fakta ya? Inilah yang menjadi salah satu keunggulan SMP 3. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah. Betul atau tidak? Dalam meningkat. Dan ini baru salah satu inovasi yang ada di SMP 3. Masih banyak lagi gebrakan yang telah disediakan. Percaya deh, kalian tidak akan rugi masuk di sekolah SMP 3 ini. Dari membaca teks, kalau kita tuangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dia masuk teks apa? Masuk teks? Persuasi. Berikan aplaus dulu sama tim kita. Sekali adik-adik dia termasuk teks. Gua akan membagikan LKPD. Silakan bagi. Silakan bagi teman-teman supaya semua terbagi LKPD. Adik-adik, tolong diperhatikan sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, tolong perhatikan dulu di depan. Ibu akan menayangkan salah satu video contoh persuasi. Ya? Oke. Sosial media dengan baik, ya kan? Jadi silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, adik-adik kalian manfaatkan ini buku yang ada yang kalian pegang. Kemudian silakan kalian
silakan kalian share internet, kalian cari buku pengetahuan apa itu persuasi dengan cara berdiskusi kelompok. Kemudian kalian tuangkan di sini. Baru yang kedua, apa fungsi fakta yang tadi dijelaskan dalam teks persuasi? Jelaskan secara berdiskusi. Kemudian kalau sudah sepakat tulis di sini. Dan yang ketiga, kalian cari teks persuasi di internet, di buku pengetahuan, dan kalian tulis di sini. Satu saja, tulis di sini. Cuma satu, baru nanti kita akan presentasi teman yang akan bertanya. Jika kalian misalnya kelompok Aulia sudah mempresentasikan, dari kelompok lain ada yang bertanya apakah dia sudah teks persuasi, di mana dia letak teks persuasi, kemudian kalian yang menjelaskan. Jadi cari apa betul yang kalian dapatkan dia betul-betul teks persuasi pada tidak. Boleh? Perhatikan ada di buku dia. Silakan berdiskusi. Ingat tadi selain ada penilaian individu, kalian juga ada penilaian kelompok. Jadi ibu harapkan kepada kalian agar bekerja sama dengan baik. Ada pertanyaan? Silakan kalian cari teks persuasi ada di. Jadi silakan yang lain menulis, yang lain mencari. Di sini kalian bukan membuat teks persuasi, tapi mencari teks persuasi, kemudian kalian akan paparkan dan kelompok lain yang akan mengomentari. Harus berdiskusi.
Kenapa kau cuma membagi Indonesia bahasa Inggris? 15 menit lagi, kami buat. Oke, 15 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Mau apa dulu? Siapa yang sudah selesai nomor 1? Ini nomor ya, tema yang kalian ambil harus sumbernya di mana. Jadi kalau kalian mengambil tes persuasi dari buku, tulis sumbernya dari buku pengetahuan bahasa Indonesia. Kalau mengambil tes persuasi dari internet, sumbernya dari internet. Kalian harus cantumkan sumbernya. Oke, cuma satu tes persuasi yang kalian cari dan kalian akan paparkan di diskusi nanti. Nanti kelompok lain yang akan mengomentari tes persuasi yang kalian dapatkan.
Sudah? Kalau sudah selesai? Lagi berapa? Berapa? Ini lagi berapa nomor? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1? Sudah. Kelompok 3? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan. Sudah selesai? Yakin kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok? Ya. Sekarang waktunya akan mempresentasikan. Kalau kalian sudah selesai, sudah. Tulis yang sudah selesai daripada tulis. Sudah? Kalau sudah selesai, silakan angkatkan pulpen. Fokus. Oke? Ibu mulai dari kelompok 2. Silakan kalian presentasikan. Jangan lupa, oke perhatikan, jangan lupa pada saat mempresentasikan perkenalkan kalian dari kelompok berapa, baru teks apa yang kalian temannya, sumbernya dari mana, dan siap-siap untuk kelompok 3 dan kelompok 1 untuk memberikan komentar. Boleh? Nah, mulai. Silakan. Satu orang saja perwakilan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusikan materi teks persuasi anggota kelompok kami. Satu yang tertutup pada lepura yang dimanju Aurel Mile pada jam pertama Bagasan Ayu. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, saran, masukan, himbauan, arahan, larangan atau perintah. Lanjut. Poin kedua, apa fungsi fakta dalam teks persuasif? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, rujukan, himbauan, pengaruh, arahan, larangan, dan perintah. Apa fungsi fakta dalam teks persuasi? Fungsi fakta dalam memperkuat argumentasi teks tersebut. Tema teks: bencana, gempa bumi, dan gelombang tsunami. Sumber: buku ilmu pengetahuan bahasa Indonesia. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau
sudah selesai. Komentar dari kelompok 2 dan 3. Kelompok berapa dulu? 3. Kelompok 3. Silakan. Jangan malu-malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kasim, mewakili dari kelompok 3 yang mengomentari diskusi dari kelompok 1 di mana letak fakta dari teks tersebut. Di mana letak fakta? Ada? Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Ternyata letak faktanya itu banyak organisasi yang meminta sumbangan dengan memanfaatkan korban bencana alam. Sudah betul? Ya, fix. Berikan nafas untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak ajakan atau membangun letak ajakan atau membangun Dia berisi apa? Pembuahan. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap pulau umum tersebut. Kami organisasi sosial rehabilitasi tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Berarti yang himbauan atau ajakan? Himbauan. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sudah selesai. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai menjelaskan, sudah selesai mengomentari dari teks yang kalian dapatkan. Tadi Ibu berikan waktu kepada kalian, coba cari teks persuasif di buku pengetahuan ataupun di internet. Kalian sudah mendapatkan satu teks persuasif dan kemudian kalian presentasikan. Setelah kalian presentasikan, kalian mampu menjawab atau mampu mempertanggungjawabkan teks yang kalian dapatkan. Dan sudah betul sekali adik-adik, apa yang kalian komentari, apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian jawab, sudah betul sekali apa yang teman-teman kalian jelaskan tadi, bahwa pada teks Ibu berikan contoh ini untuk kelompok 3. Sudah betul sekali. Jadi kegiatan non akademik sah-sah saja dibuat. Ini salah satu contoh. Ini ada halaman 178. Silakan kalian buka di halaman 178. Kegiatan non akademik sah-sah saja buat dijalankan, apalagi dapat memaksimalkan diri sehingga menghasilkan prestasi yang gemilang. Satu yang mesti kamu ingat sebagai pelajar, kegiatan utama kamu adalah belajar. Kamu harus pintar-pintar membagi waktu. Percaya deh, kegiatan positif akan menghasilkan kesuksesan. Ini termasuk contoh persuasif. Benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa di situ terdapat ada fakta. Faktanya di situ pelajar harus Sebagai pelajar kegiatan utama kamu adalah faktanya itu sebagai pelajar kegiatan utama kita adalah belajar. Kemudian ajakan di situ apa? Segala kegiatan positif akan menghasilkan kesuksesan. Begitupun dengan kelompok 2 telah menjelaskan. Jadi secara garis besar persuasif itu dia berisi ajakan adik-adik untuk mempengaruhi seseorang. Seperti yang saya cantumkan lagi, yang saya tampilkan di video, bahwa ini salah satu contoh persuasif bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Karena dilihat zaman sekarang itu orang-orang itu menggunakan atau asal-asal menggunakan media sosial. Contoh yang tidak asing bagi kita, Facebook, Instagram, TikTok, asal komen, sehingga secara tidak langsung akan berdampak negatif kepada kita. Jadi ini salah satu contoh teks persuasif agar kita memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Kemudian kaitan
Ibu akan melakukan penilaian. Kalian kumpul dulu LKPD-nya. Ada sih tulis perintah. Ada sih perintah. Oke, selesai. Nah, Ibu akan melakukan penilaian secara individu, yaitu kuis. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat nilai. Jadi harus tidak ada lagi yang bisa ikut, langsung tunjuk tangan. Tidak ada yang parikut. Boleh? Ya. Gampang. Materi kita cuma pengertian persuasi. Oke. Jelaskan pengertian persuasi. Yang ada di buku. Persuasif adalah teks yang berisi ajakan, rujukan, perintah, larangan, himbauan, Apa lagi? pengaruh, Mempengaruhi. Berikan nafas dulu untuk pertanyaan. Ada lagi? Atau dia bisa? Ada? Sama. Betul sekali. Seperti yang Ibu jelaskan itu berarti alhamdulillah sudah ada yang tahu. Persuasi berisi ajakan, rujukan, himbauan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian Ibu tanya lagi. Pertanyaan kedua. Sebutkan isi yang terdapat pada teks persuasif. Ada 3 tadi. A. Safrianto. Argumentasi. Stop. Ada lagi. Fakta. Stop. Ada lagi. Berarti kita. Ada lagi. Apa? Ajakan. Berikan aplaus. Alhamdulillah. Ini sudah ada beberapa orang yang tahu. Ibu harap kepada kalian apa yang kalian dapat pada pertemuan kali ini bisa kalian tahu. Apalagi ini masih pembelajaran berlanjut dan ini baru awal dari pengertian persuasi. Nanti kalian akan ketemu dengan strukturnya lagi, baru kaidah kebahasaan, baru cara membuat teks persuasi. Kalau tadi kalian belum membuat teks persuasi, cuma mencari dan kalian komentari. Oke? Jadi pada pembelajaran yang berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks persuasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian tutup buku. Duduk yang rapi, yang cantik. Ya, silakan kalian tutup buku sekali lagi. Adik-adik kalian tutup buku kalian. Ada yang salahnya. Satu saja yang kita sudah tahu. Oke. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa kalian terima. Ingat, hari Selasa kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama, yaitu teks persuasi, tetapi yaitu tentang membahas tentang struktur dari teks persuasi. Jadi Ibu harapkan kepada kalian setelah dari sini jangan lupa belajar karena seperti tadi kita akan ujian atau tes. Nah, kemudian kepada adik-adik, ya, dengan berakhirnya pertemuan kali ini, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Almira. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya hari ini ditemani oleh pengajar praktik saya dengan tujuan saya untuk melaksanakan percakapan pada hari ini itu merupakan lanjutan dari pelaksanaan observasi pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, yang saya awali dengan pra-observasi. Lalu saya juga sudah melaksanakan observasi pembelajaran pada Ibu Almira pada tepatnya kemarin hari Jumat, dan hari ini saya masih melanjutkan kegiatan yang kemarin, yakni dengan melakukan pasca observasi yang hari ini didampingi langsung oleh pengajar praktik, yakni Bapak Muhammad Utamo MPD. Apakah Ibu Almira sudah siap untuk kegiatan lanjutan pada hari ini? Siap Bu. Ya, terima kasih Bu Almira. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Almira yang kedua kalinya sudah menyempatkan waktu untuk dalam kegiatan kalau hari ini adalah kegiatan pasca observasi, yang tujuannya pelaksanaan pasca observasi ini untuk mengevaluasi atau menindaklanjuti hasil kegiatan pada observasi pembelajaran kemarin. Dan tentunya pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan sama Ibu Almira, di mana saya mengkaji kembali hasil dari tindak lanjut observasi kemarin yang dilaksanakan. Saya awali dulu dengan kira-kira Ibu Almira kemarin itu materi apa yang Ibu Almira bawakan? Kalau kemarin Bu saya bawakan itu materi teks persuasi. Ya. Jadi pada proses pembelajaran itu tentunya ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kira-kira Ibu Almira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu seperti apa yang Ibu Almira cantumkan dalam administrasi pembelajaran itu? Pada proses pembelajaran kemarin itu Bu ada 3 tujuan pembelajaran yang harus saya capai, yang harus siswa capai. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan saran, ajakan atau arahan dalam teks persuasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara menyusun teks persuasi. Terima kasih Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya, yang diharapkan kepada peserta didik. Dari 3 tujuan pembelajaran yang dicapai ini, kira-kira dari pembelajaran kemarin ada area pengembangan yang ingin dicapai Bu? Ada Bu, ada 2 area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama itu ada pengetahuan, dan yang kedua area pengembangan keterampilan. Nah, area pengetahuan ini ada 2. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menyimpulkan isi saran, ajakan atau arahan dalam teks persuasi. Kemudian yang kedua ada menjelaskan cara menyusun teks persuasi tentang masalah aktual dalam teks persuasi. Kemudian yang area kedua yaitu area pengembangan keterampilan, yang yaitu 1, siswa dapat mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Jadi area pengembangan yang Ibu akan kembangkan itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran kemarin kita kan melakukan pra-observasi. Kemarin Ibu katakan bahwa harapan dari pembelajaran itu sudah berkisar 70% pemahaman siswa. Nah, kira-kira dari setelah proses pembelajaran mungkin skala prosentasi yang dicapai itu sudah berapa persen? Apakah dia meningkat atau kurang dari 70%?
Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan pembelajaran, skala pencapaian pembelajaran itu sudah berkisar 90%. Ini saya lihat dari betapa antusiasnya siswa dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua itu dalam mempresentasikan hasil diskusi, mereka itu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi setelah Ibu Almira melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan senang karena sudah dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE. Karena itu strategi yang ingin saya capai Bu. Terima kasih Ibu Almira. Alhamdulillah saya juga kemarin mengamati proses pembelajaran itu, saya melihat langsung betapa antusiasnya anak-anak dalam menerima materi pembelajaran, apalagi dalam mengerjakan LKPD. Mereka di saat diskusi kelompok sampai pada tahap presentasi itu kelompok diskusi itu sangat antusias. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu Almira bahwa ada peningkatan dari pra yang dikatakan masih berkisar di 70%. Ini setelah pembelajaran Ibu merasa bahwa pencapaian pembelajaran itu sudah berkisar di 90%.